Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang ini kita bersama-sama hadir di tempat ini secara sederhana dan santai dalam rangka melaksanakan sebuah bid'ah hasanah, dalam rangka proses diseminasi tradisi-tradisi yang baik di masa-masa mendatang, siapapun itu, yaitu hari ini kita akan melepas Bapak Profesor Dr. H.M. Rusdi Khalid MA yang sudah memasuki masa purna bakti. Purna bakti dalam konteks ini adalah sebuah proses di mana ikatan struktural sudah dilepas, tetapi ikatan fungsional itu masih akan terus berjalan. Secara struktur, beliau oleh pemerintah dinyatakan berhenti bertugas, tetapi secara fungsional beliau senantiasa dibutuhkan oleh Sivitas Akademika Fakultas Adab dan Humaniora, dan juga tentu Sivitas Akademika UIN Alauddin Makassar dan masyarakat. Beliau bukan saja berkontribusi di dalam membesarkan lembaga, tetapi juga beliau sangat berperan di dalam membesarkan organisasi di luar lembaga kita ini. Beliau dihormati, disegani di lembaga kita, tetapi juga beliau dihormati, disegani di luar sana, entah itu di MUI, entah itu di IMI, entah itu di Kerukunan Keluarga Kalimantan. Jadi pengakuan atas beliau bersifat global recognition. Itulah sebabnya kalau saya tidak salah di tahun 2018 pimpinan memberikan Adab Award kepada Profesor Dr. H.M. Rusdi Khalid Al-Bakti. Penghargaan itu tentu dikeluarkan bukan atas keinginan personal, tetapi dia merupakan inspirasi kolektif dari semua sivitas akademika yang menyatakan iya, Prof. Rusdi layak menerima itu. Dan memang tidak semua orang mendapatkan penghargaan itu, sebagaimana juga Nabi dan Rasul tidak semua mendapatkan penghargaan sebagai ulul azmi. Dari 25 rasul itu hanya 5 nabi yang dianggap atau diberikan kategori sebagai rasul ulul azmi. Rasul yang memberikan dedikasi yang begitu luar biasa, ketebahan yang luar biasa, dan memberikan legacy yang juga begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, saya kira Prof. Rusdi Khalid adalah prototipe dosen yang tidak saja mengajar secara langsung kepada para mahasiswanya, tetapi kalimat, kata, ucapan, dan jalan beliau pun sudah menjadi kurikulum bagi kita semua yang tidak langsung berguru kepada beliau. Karena ketika ada dosen baru yang masuk di fakultas dan dia bertanya, siapa itu? Saya bilang itu Prof. Rusdi Khalid. Dia bilang, ramah sekali. Itu artinya dia sedang belajar dan berguru bagaimana menjadi manusia yang baik. Dan hemat saya, Prof. Rusdi adalah memang pribadi yang pertama ramah, sangat ramah. Kalau ada beliau itu marah, itu pasti kesalahan mahasiswa atau orang yang beliau marahi itu sudah overload. Dan kalaupun beliau misalnya marah, maka kemarahan itu dikomunikasikan sebagai sebuah nasihat yang sangat baik dan bijak. Inilah prinsip beliau. Dan kita merasakan semua sebagai orang yang pernah duduk di hadapan beliau sebagai murid atau sebagai mahasiswa beliau, atau sebagai orang yang mungkin berbincang-bincang di saat ujian, di saat mungkin kita bertatap muka, bertawajuh atau bercakap-cakap dengan beliau. Jadi keramahan itu menjadi prinsip beliau yang ini menjadi best practice bagi kita semua. Jadi sepanjang saya di sini sejak tahun 2000 hingga hari ini 2022, itu 22 tahun saya berinteraksi dengan beliau di sini. Di luar juga saya hampir tidak menemukan beliau itu marah.
Kalaupun saya katakan agak tinggi karena mahasiswa tidak bagus bacaannya dan seterusnya, kemarahan beliau dikomunikasikan dengan bahasa yang bijak dan bahasa yang sangat mendidik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau, sepengetahuan saya dan juga mungkin yang lain, ulet sekali. Keuletan itulah yang membawa beliau dapat menjangkau lintas teritori sampai ke Belanda, sampai ke Eropa. Ulet belajar, ulet membaca. Dan mohon maaf kalau saya berlebihan, tapi ini bukan dari saya, bukan dari saya. Orang yang berkata kepada saya bahwa Prof. Rusdi itu adalah referensinya bahasa Arab selain Prof. Mustafa, meskipun beliau bukan alumni Timur Tengah gitu. Itu referensi bahasa Arabnya beliau itu, terutama di bidang kawaidnya misalnya, itu sudah tidak diragukan lagi. Keuletan beliau itu terbukti juga pada wilayah misalnya memeriksa skripsi mahasiswa. Kita kadang-kadang mood kita kan bisa turun naik kalau udah dari awal-awal salah-salah ini sudah banyak merah-merahnya itu. Lalu biasa muncul di WhatsApp, biasa WhatsApp grup ini mahasiswa katanya namanya ini bagaimana itu bincang-bincang di WhatsApp itu biasa. Kalau terus ditemukan mahasiswa dikoreksi, ini salahnya, ini berikan petunjuknya begini caranya, luar biasa. Boleh. Yang ketiga, sepengetahuan saya beliau adalah prototipe dosen yang sabar. Dalam segala hal. Karena saya yakin beliau paham tentang bagaimana konsepsi agama terkait dengan kesabaran ini. As-sabru kas-sabiri murun bimadaqatihi walakinna awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu seperti pohon yang pahit, tetapi efek kesabaran itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Yang terakhir ada Y dan I. Itu yang beliau ini adalah dosen yang inspiratif. Inspiratif itu adalah orang yang dapat ditiru dan digugu. Seingat saya, beliau ini kalau kami rapat anggota, rapat kerja, itu di mana saja selama beliau mampu pasti beliau hadir. Padahal dengan keusuran umur yang seperti itu, beliau bisa saja mengatakan saya capek, saya sibuk, dan kita memahami. Tetapi beliau menjadi role model bagi kita semua, memberikan semangat dan energi kepada kami semua, bagaimana sejatinya kita sebagai seorang sivitas akademika. Kita rapat di Malino, beliau hadir. Kita ke Banjarmasin, 46 orang, beliau hadir. Ya. Dan semangat beliau transend, melampaui semangat anak-anak muda. Kalau anak-anak muda yang ke jalan masih udah loyo, udah beberapa jam jalan loyo, beliau masih kuat untuk mendampingi kami pergi ke beberapa tempat, termasuk di forum-forum akademik di Adia dan sejenisnya. Inspiratif. Apa yang saya sampaikan tadi sesungguhnya adalah singkatan daripada Rusdi. Ramah, oleh, sabar, dedikatif, dedikatif dan inspiratif. Jadi kalau demikian Prof, apa yang bisa saya sampaikan, jadi itulah makna daripada Prof Rusdi. Dedikatif dan yang inspiratif bagi kita semua untuk dijadikan sebagai best practice dan cara suatu bersama. Setelah ini masih ada testimoni yang lain, orang yang lebih dekat lagi dengan Prof. Itu adalah fakta yang tidak kami buat-buat dan tidak kami tambah-tambah sebagai bentuk testimoni di kesempatan seperti ini. Kami merindukan canda kalau kita semua Prof, meskipun sudah secara struktur Prof tidak berada di sini, tapi secara fungsional kita akan terus mengharapkan kepada Profesor di semua lini aktivitas kita di Fakultas Kedokteran dan Kedokteran. Terima kasih atas segala perhatian kepada Bapak. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.